Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ujian akhir semester 3 mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma kelas A jurusan Informatika. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang algoritma OSPO dan implementasinya. Kelompok kami terdiri dari saya, yaitu Muklis Gatiger dengan NIM akhir 60, Ahmad Alvin dengan NIM akhir 111, dan Robi Valiansa dengan NIM akhir 48. Apa itu algoritma OSPO? Algoritma OSPO adalah sebuah algoritma string matching atau pencarian teks dalam skala besar. Algoritma OSPO ini adalah penyederhanaan dari algoritma Boyer-Moore yang dibuat oleh Ermigel Horspool. Hampir sama dengan Boyer-Moore, namun algoritma OSPO tidak melakukan lompatan berdasarkan karakter pada pattern. Algoritma ini mempunyai nilai pergerakan karakter yang paling kanan dari window. Terdapat dua tahap pencocokan string menggunakan algoritma OSPO, yaitu yang pertama adalah observasi pattern terhadap teks untuk membangun sebuah table batchmaking. Dibagi lagi menjadi sub langkah, yaitu langkah pertama algoritma OSPO melakukan pencocokan karakter terkanan pada pattern. Setiap karakter pada pattern ditambahkan ke dalam table batchmaking dan dihitung nilai shift-nya. Terus karakter yang berada pada ujung pattern tidak dihitung dan tidak dijadikan karakter terkanan dari karakter yang sama dengannya. Apabila terdapat dua karakter yang sama dan salah satu bukan karakter keterkanan, maka karakter yang dengan indeks terbesar yang dihitung nilai shift-nya. Algoritma OSPO menyimpan panjang dari pattern sebagai panjang nilai shift secara default apabila karakter pada teks tidak terbuka dalam pattern. Selanjutnya, tahap kedua adalah langkah berulang hingga pattern cocok dengan teks. Lakukan perbandingan karakter paling kanan pada pattern terhadap Windows terhadap teks. Lalu table batchmaking digunakan untuk melewati karakter ketika ketidakcocokan terjadi. Misal, pada teks itu hurufnya A, sedangkan pada pattern itu hurufnya G. Maka patternnya akan bergeser sebanyak nilai shift si A. Misal A nya nilai shiftnya 3, berarti pattern ini akan bergeser sebanyak 3 kotak. Selanjutnya, setelah melakukan percocokan baik hasil cocok atau tidak, dilakukan pergeseran ke kanan pada Windows. Prosedur ini dilakukan berulang-ulang sampai Windows berada pada akhir teks atau ketika pattern cocok dengan teks. Di sini ada contoh batchmaking table-nya. Contoh teksnya itu ada seperti ini dan patternnya ada seperti ini. Di sini ada GCA, GA, G, A, G. Untuk batchmaking table-nya ada di atas yang A, C, G, T. Kan ini patternnya terdiri dari 3 huruf dominan yaitu A, C, dan G. Maka selain huruf itu nilai shift-nya akan bernilai sebanyak jumlah huruf yang ada di pattern. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka yang lain akan bernilai 8. Selanjutnya, jika di sini misalnya A nilai shift-nya berapa, maka kita lihat dari pattern. Di sini A itu indeksnya 1, maka kita tulis shift yang 1. Kenapa nggak pakai indeks ke-3 dan ke-5? Karena yang dipakai itu pertama kali ditemukan. Kayak di sini A itu pertama kali ditemukan di indeks pertama. Dan kenapa G ini kita pakainya yang kedua bukan yang ke-0? Karena kalau misalnya 0 nanti dia nggak bakal geser. Jadi kita pakai yang kedua, yang di indeks kedua ini. Selanjutnya C ini ada di indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka C ini bernilai shift itu 6. Oke, selanjutnya ada kompleksitas source-pool yang akan dijelaskan oleh saudara Robi Valiansa. Kepada Robi Valiansa saya persilakan. Ada dua, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu algoritma school yaitu Big O N M, dengan N adalah panjang teks dan M adalah panjang pola yang dicari. Dan kompleksitas ruang algoritma school yaitu Big O M yaitu Big O M
cardinality alfabet ya. Dengan M adalah panjang pola yang dicari dan cardinality alfabet yaitu jumlah karakter yang mungkin ada. Jadi jika pola atau teks hanya terdiri dari huruf-huruf alfabet, maka cardinality alfabet dapat dianggap sebagai 26, yaitu jumlah huruf yang ada. Namun jika pola atau teks mungkin mengandung karakter khusus seperti angka atau karakter lainnya, maka cardinality alfabet akan mencakup jumlah total karakter yang mungkin muncul. Terus selanjutnya, lalu di sini ada case. Case terbagi jadi 3, yaitu ada worst case, average case, dan best case. Untuk worst case, yaitu ketika pattern berada di akhir input teks atau tidak ada dengan time complexity. Dengan pattern 1/n, input teks panjang n, lalu ada teks 0, 1, 1, pattern m, panjang m, dengan big O, n kali m. Lalu average case, yaitu ketika pattern berada di tengah atau di antara awal dan akhir dengan time complexity-nya berada di antara big O1 dan big O n per min m, sigma. Lalu best case, yaitu ketika pattern berada di awal dengan time complexity-nya adalah big O m per n. Lalu untuk memberi implementasi code akan saya serahkan ke Ahmed Alvin. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin share screen ya. Nah, di sini kita mempunyai sebuah code algoritma Horsfall yang dimana mempunyai dua library. Yang pertama itu property table sama timing ya. Nah, sampelnya di sini saya ambil dari sebuah teksnya dari sebuah berita dan patternnya dari Cuil ini, Migas Dubo ini, dan assertnya itu membuktikan bahwa dia itu bekerja dengan benar, working properly. Lalu di sini ada function shift table ya. Function shift table ini digunakan untuk menerima satu parameter dari pattern atau pola pencarian. Nah, di sini itu ada ESA table-nya. ESA table-nya ini dari sebuah directory kosong, di mana dilanjutkan dengan pattern learn-nya dari sebuah pattern tadi dikurangi dengan 1. Lalu dimasukkan ke dalam sebuah perulangan for, di mana indeksnya dari 0 sampai pattern learn tadi. Dan ESA table-nya ini membuat entry dalam tabel geser. Dan hasilnya itu mereturn dari ESA table-nya, mengembalikan tabel yang sudah dibuat. Lanjut ke bagian kedua, ini ada function Horsfall search. Function Horsfall search ini mengambil 2 parameter. Yang pertama itu ada teks, yang kedua itu ada pattern tadi, yang dimana si ESA table-nya ini membuat table yang bernama ESA table dan memetakan nilai pergeseran untuk setiap karakter pada pola pencarian dari fungsi shift table pattern ini. Lalu ada pattern learn dari pattern tadi, ada indeksnya ini untuk menginisialisasi indeks pencarian, yang dimana prosesnya akan dimulai dari akhir pola. Lalu dimasukkan perulangan while dari i kurang lebih dari sama dengan learn text 1, yang dimana dia ini memulai iterasi dari pencarian dalam teks. Lalu dibuatkan variabel matches sama dengan 0 untuk menginisiasi bahwa variabel matches ini dihitung seberapa banyak karakter pada pola yang cocok pada teks pada saat tertentu. Lalu ada function isMatch. Function isMatch ini adalah fungsi internal yang dimana untuk mengevaluasi
mengevaluasi apakah karakter ini cocok dengan karakter yang sesuai dari teks tersebut. Lalu ada perulangan while dari matches kurang dari pattern learn dan is match, dan loop ini akan mencocokkan karakter dari pola-pola karakter itu pada sebuah teks. Lalu ada kondisi di mana matches-nya sama dengan pattern learn, maka dia akan mereturn index dikurangi match plus 1. Jika tidak, if else, maka pola tersebut akan bergeser ke berikut pencariannya. Dan jika tidak ketemu, misal dia tidak ada di ininya nih, patternnya tidak ada di teksnya, maka dia akan memberikan -1. Oke, lanjut ke def ininya, functionnya. Function is found dan round 0 sampai round top ini adalah sebuah boolean yang dimana untuk memberitahu bahwa position itu benar adanya atau tidak. Lalu di sini ada function print result. Function print result ini digunakan untuk mengembalikan atau menampilkan dari snippet tadi, dari result, position, dan snippet ditampilkan ke dalam sebuah pretty table. Lalu ada demo 1. Demo satunya ini dari teks tadi dan pattern tadi. Dimasukkan timingnya, di position sama dengan output dan end timingnya sama dengan time dictate. Oke, ketika di run. Nah, di sini dari teks tadi ya. Di sini itu cadangan migas jumbo ini terletak pada tengah-tengah atau average case kasusnya. Nah, memerlukan waktu segini 0,051 seconds. Lalu di sini saya mempunyai demo 2 nih. Nah, di sini demo 2 ini saya gunakan untuk memeriksa apakah ruang dan waktu itu mempengaruhi dari best case, worst case, dan average case. Nah, di sini misal saya best case dulu ya. Nah, best case di sini ditemukan 21. Bagaimana jika kita ininya itu average? Nah, beda kan? Tuh, yang tadi itu 0,0021. Nah, di average ini 0,0023. Nah, di sini dapat simpulkan bahwa ruang dan waktu itu sangat berpengaruh terhadap best case, worst case, dan average case. Ini yang worst case ya. Tuh. Dan apabila worst case-nya itu tidak diketahui, misal pattern-nya itu tidak ada ya. Pattern-nya itu tidak ada di teks. Misal 123. Nah, not found. Nah, execution time-nya ini 0,0028 ini di mana? Nah, dia itu proses pencarian ini mengeksekusinya. Dan diraih tidak ada. Dia melakukan looping ya. Oke, cukup sekian. Saya kembalikan kepada Muklis. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan yang akan dijelaskan oleh Robi Ferliansyah. Kepada saudara Robi dipersilakan. Baik, jadi kelebihan dan kekurangan algoritma Horseschool. Kelebihan algoritma Horseschool yaitu yang pertama, lebih sederhana dan cepat. Yang kedua, memorinya efisien. Yang ketiga, efisien untuk pola yang panjang dan rata-rata. Lalu kekurangannya yaitu tidak cocok untuk pola yang berubah-ubah, hanya cocok mencocokkan huruf terakhir dari pola. Yang ketiga yaitu tidak cocok untuk pencarian pola terpanjang. Lalu selanjutnya saya akan lanjutkan ke moderator. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.